Puasa di agama Kristen. Di Alkitab ada menuliskan tentang puasa. Namun berdasarkan pemahaman terhadap maksud teks dari kitab suci, umumnya Kristen Protestan tidak mewajibkan umatnya untuk melakukan puasa. Sedangkan Kristen Katolik mewajibkan umatnya untuk berpuasa pada masa Prapaskah. Inilah beberapa maksud atau tujuan mengapa umat Kristen melakukan puasa. Yang pertama, tujuannya adalah untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua, untuk menyatakan rasa kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tujuan yang ketiga, untuk mendisiplinkan tubuh kita dari keinginan duniawi. Sebab berpuasa adalah sebagai salah satu cara untuk menyangkal diri. Yang keempat, tujuannya adalah untuk menambah rasa simpati kepada sesama, yaitu agar kita bisa merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Yang kelima, untuk meminta jawaban Tuhan atas permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Dan tujuan yang keenam adalah untuk mengusir jenis setan tertentu yang hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Dan inilah cara umat Kristen berpuasa. Cara umat Kristen berpuasa adalah terserah kepada pribadi masing-masing. Kita dapat menentukan sendiri jangka waktunya sebagaimana beberapa contoh puasa yang dilakukan di Alkitab. Jadi umat Kristen bisa menentukan waktu untuk dirinya berpuasa selama 8 jam, 1 hari, 1 hari 1 malam, 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Seperti yang pernah dicontohkan oleh tokoh-tokoh di Alkitab ketika mereka melakukan puasa. Umat Kristen juga bisa menentukan jenis puasa apa yang ingin dilakukannya. Misalnya melakukan puasa dengan hanya makan sayur saja, tidak makan namun tetap minum, atau tidak makan dan tidak minum sama sekali. Selain itu, umat Kristen juga bisa melakukan puasa terhadap kebiasaan buruk yang sudah menjadi gaya hidupnya. Misalnya seperti berpuasa dengan tidak merokok, tidak berjudi, tidak turut bergunjing, dan lain-lain. Yang semuanya itu digantikan dengan memperbanyak jam doa, pujian penyembahan, dan membaca Alkitab supaya lebih efektif. Jenis puasa yang seperti demikian adalah berguna untuk mendisiplinkan tubuh kita dari keinginan duniawi dan juga untuk menyatakan rasa kasih kita kepada Tuhan Yesus. Hal tersebut seturut dengan salah satu contoh tujuan kita berpuasa yang sudah dijelaskan tadi. Di masa Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga mengajarkan agar umatnya berpuasa. Dan ketika Tuhan Yesus berkata dalam kalimat berikut ini, Matius 6 ayat 16, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Mari kita perhatikan kata apabila dalam bunyi ayat tersebut. Kata apabila dapat bermaksud suatu waktu nanti atau suatu saat nanti. Jadi kata apabila artinya adalah bahwa sebagai orang Kristen pada suatu saat kita akan melakukan puasa. Hanya saja waktu lamanya sebaiknya tidak diwajibkan oleh agama atau organisasi agama kita. Sebab niat berpuasa itu harus timbul dari masing-masing pribadi dan bukan merupakan sebuah paksaan. Oleh karena itu agama Kristen tidak mewajibkan waktu melakukan puasa. Makanya ada orang Kristen melakukan puasa yang dimulai dari sebelum fajar matahari terbit hingga matahari tenggelam. Atau berpuasa selama 24 jam yang dimulai dari tengah hari hingga kepada tengah hari pada hari berikutnya. Yesus juga mengajarkan bagaimana seharusnya sikap kita ketika sedang berpuasa. Bunyi ayat tadi menuliskan bahwa ketika kita sedang berpuasa, sedapat mungkin tidak ada orang lain yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Biarlah hanya Tuhan saja yang tahu jika kita sedang berpuasa dan memberi upahnya kepada kita. Puasa juga adalah bermaksud untuk menunjukkan kepada Allah. Sedangkan Yesus adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Itulah sebabnya mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa ketika mereka sedang ada bersama dengan Yesus. Karena Yesus yang juga adalah Tuhan sudah ada di tengah-tengah para muridnya. Dan hal itu menjadi pertanyaan bagi murid-murid Yohanes kepada Yesus. Mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Seperti tertulis dalam Matius 9 ayat 14. Lalu kemudian Yesus menerangkan melalui perumpamaan bahwa puasa dalam perjanjian lama adalah berbeda dengan puasa dalam perjanjian baru. Seperti tertulis dalam Matius 9 ayat 15-17. Dalam video berikutnya akan dijelaskan perbedaan puasa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru.
perbedaan tentang cara dan tujuan puasa di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.